Selamat datang manusia masa depan. Bonus demografi kembali lagi ramai dibicarakan karena videonya Mas Wakil Presiden Gibran. Suka nggak suka dengan video ini, entah Anda memberikan jempol ke atas atau jempol ke bawah, pesan tentang bonus demografi ini menjadi sesuatu yang sangat-sangat penting untuk Anda dan saya perhatikan, terutama generasi muda. Kali ini kita akan belajar sebenarnya apa sih yang perlu dipersiapkan oleh Anda dan saya dan mereka yang saat ini mungkin belum di usia produktif untuk mempersiapkan diri menjadi manusia masa depan, karena bonus demografi ini bisa membuat kita sangat-sangat mencuat sebagai sebuah negara atau justru bisa menjadi petaka. Kita belajar dari pengamat sosial mengenai siap nggak sih kita menyambut bonus demografi ini biar nggak jadi petaka. Disclaimer sebelum kita lanjut lagi pembicaraan, hari ini narsumnya selalu heboh nih kalau suaranya. Ada Mbak Devi Ramawati di sini. Apa kabar? Baik kakak. Aduh, nggak ada cerita ngobrol sama Mbak Devi terus sepi, itu nggak ada. Rame. Jadi volumenya mungkin agak lebih dikecilin dari biasanya nonton podcast karena ini pasti akan agak berisik. Tapi ini penting pembicaraannya, Mbak Devi. Kita hari ini mau ngomongin soal apa yang sudah dicoba oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Keren dong. Untuk sadarkan kepada rakyat Indonesia, Anda dan saya, bahwa kita perlu memperhatikan bonus demografi. Iya. Yang namanya bonus, pakai kata bonus harusnya jangan dilewatkan. Harusnya jangan ya dilewatkan. Kan? Malah kita tanyain mulu kan. Wah, pasti. Iya, bonus cair nggak nih? Itu dia. Kebetulan bonus yang ini pasti cair nih. Mau nggak mau, ya kan? Suka nggak suka, pasti akan ada bonus demografi. Penjelasan tentang bonus demografi udah banyak, udah ada di mana-mana. Bahkan ahlinya bukan di sini juga, bukan saya, bukan Mbak Devi juga. Masalah kependudukan itu gitu ya, ataupun ekonomi gitu ya. Nah, silakan dicari mengenai bonus demografi. Sederhananya memang adalah lebih besar kelompok usia produktif di Indonesia dibandingkan kelompok usia yang non produktif. Bener ya? Mohon dikoreksi kalau saya. Kira-kira gitu lah. Kira-kira gitu. Kalau saya ngebayanginnya gini, kita tinggal di rumah. Ya kan, ke rumah Indonesia tuh zaman dulu tuh banyak anggota keluarganya gitu ya, bukan cuma keluarga nuklir doang, bukan keluarga inti doang gitu ya. Jadi di dalam rumah kita katakan ada 12 orang gitu ya, kakak, adik, nenek, kakek dan lain-lain. Dari 12 orang ini yang 8 kerja. Ya kan? Berarti yang tidak bekerja dan harus ditanggung ada 4. Harusnya bagus dong ekonominya, ya kan? Nah, ternyata dalam bonus demografi, yang 8 bukan bekerja, 8 bisa kerja. Usia produktif. Tapi yang beneran kerja cuma 1 atau 2. Jadi yang perlu ditanggung 10. Tapi selama 12-nya bahagia nggak apa-apa dong? Iya, nggak apa-apa. Cuma kalau bahagia tapi lapar, itu mau sebahagia berapa lama gitu loh. Ya kan? Pasti akhirnya demo. Ya kan? Mau di keluarga juga demo. Jadi kira-kira bayangannya gitulah bonus demografi. Produktif dan bekerja. Nah, saya mau ke videonya Pak Wapres dulu nih, Mbak Devi nih. Sebelum kita masuk ke dalam inti pembahasan yang disampaikan oleh Pak Gibran. Tentu banyak yang sudah mendengar tentang bonus demografi. Kondisi di mana lebih dari separuh penduduk suatu negara berada pada usia produktif. Ya, Indonesia akan mendapatkan puncak bonus demografi di tahun 2030 sampai tahun 2045. Saya ingin tahu dari sisi pengamatan sosial Anda. Ya. Kenapa dislike-nya bisa banyak banget ya? Pesannya bagus loh. Pesannya bagus, ya kan? Penting. Sangat. Yang menyampaikan Wakil Presiden. Kita kan katanya mau pemerintah itu bisa terbuka, bisa jelas sama kita gitu loh. Tapi kok dislike-nya jauh lebih besar daripada like-nya. Anda sendiri ngebaca itu gimana sih? Aduh, saya kok ngerasa itu bukan topik yang penting banget kita bahas karena justru yang disampaikan itu yang bikin deg-degan. Bukan kalimatnya salah, tapi itu kan jadi pengingat banget. Walaupun isinya kan sebenarnya positif tuh, menyampaikan bahwa anak-anak muda kita tuh udah banyak banget yang sekarang membuat kita merasa masa depan Indonesia cerah, terang, benderang gitu kan. Nah, mudah-mudahan tuh bener-bener bisa cerah dan terang benderang. Yang menurut saya sekarang justru kok saya sedih ya kalau ada orang yang malah fokus untuk ngasih like atau cuman sekedar ngasih nggak suka. Sadar gak sih apa yang diomongin ini serius banget mempengaruhi hidup kita deh, nggak usah mikirin orang lain deh gitu kan, karena manusia kan kata
Aristoteles 2000 tahun lalu katanya orang paling egois tuh yang manusia itu sendiri gitu kan. Ya pikirin deh kira-kira kita bisa jadi orang yang bakal diomongin oleh Wapres 20 tahun lagi atau enggak nih, karena orang yang hebat, orang yang ngasih kontribusi ke negara. Tadi dalam keluarga gue semua pada happy, pada bisa makan. Apakah kita bagian dari itu atau sebaliknya kita akan jadi mimpi buruk, mau jadi mata air bangsa atau malah jadi air mata bahkan untuk keluarga sendiri kan gitu. Nah itu sih yang kalau menurut saya seru banget untuk diomongin malah. Oke. Jadi saya mau menangkapnya gini, bahwa lagi-lagi kontennya sebenarnya sesuatu yang sudah coba juga disadarkan oleh banyak pihak sebenarnya. Bahkan kita sebenarnya bagus nih kalau sampai istilahnya posisi teratas negeri ini, presiden dan wakil presiden benar-benar menyadari. Tapi ini lagi-lagi baru dalam catatan menyadari ya. Kita nggak boleh berpuas dengan hanya menyadari, harus ada tindak lanjutnya dong. Betul, gitu kan? betul. Nah, kalau aku sih nangkapnya gini, oke, Pak Wapres udah menyadari ya kan, sudah mengadres bahwa ini adalah sebuah hal yang perlu benar-benar diseriusi. Ya pastikan ada langkah penanganannya. Nah, kalau secara sosial sebenarnya bonus demografi itu Anda sendiri, mungkin saya mau tahu pendapat Mbak Devi dulu soal bonus demografi Indonesia itu sendiri. Kalau mendengar kata bonus demografi itu, yang terbayang itu mengarah ke positif, mengarah ke negatif, atau sudah mulai bosan mendengar kata bonus demografi atau gimana? Kalau ngelihat kan gini ya, bicara bonus itu kan biasanya nggak tiba-tiba. Ada persiapan dong. Misalnya tahun depan bakalan ada Idul Fitri lagi, kita siapin ya, nanti ada bonus, acara diskon, acara bonus segala macam. Pokoknya yang namanya bonus itu sebenarnya nggak ada yang tiba-tiba. Nah artinya kalau belajar dari negara-negara yang mungkin kalau menurut saya bakalan lebih siap yang ngadapin bonus di masa mereka sendiri, itu karena mereka nyiapinnya 30-40 tahun lalu. Jadi kalau kita hari ini sekarang mohon maaf kita menemukan kayaknya tiap hari deg-degan gitu ngelihat berita ada mohon maaf anak kecil perilakunya nggak layak, anak dengan anak mohon maaf saling baku pukul, baku tusuk gitu kan, atau ada anak yang bengong sendirian karena kecanduan A, B, C, D, E. Kok agak deg-degan ya? Tapi catatan saya itu nggak terjadi karena hari ini. Itu semua tabungan akibat kesalahan 30-40 tahun lagi yang dampaknya hari ini. Kenapa bisa ngomong gitu? Kalau kita belajar dari negara-negara hebat hari ini yang mereka bahkan kalau cari di mesin pencari, mau namanya Google kayak namanya apa, mereka kan bilang kita juga kaget kenapa negara kita dan anak kita hari ini kok keren-keren banget. Yang kami baru sadar kalau itu 30-40 tahun lalu sih. Iya, Mike dekat. Siap, maaf. Itu dosa dari 30-40 tahun lalu yang berakibat ya lagi-lagi ya nggak mungkin tiba-tiba bangsa ini melakukan sesuatu yang salah tahun lalu jadi begini sekarang. Enggak mungkin ya. Pasti adalah sesuatu yang sudah berlangsung selama 30-40 tahun yang akhirnya menjadikan kita begini pada saat ini. Nah, kalau tadi bangsa-bangsa yang berhasil mencuat, berhasil memanfaatkan kondisi mereka sehingga menjadi baik itu sudah disiapkan 30-40 tahun lalu, udah telat dong. Nggak apa-apa, artinya sekarang kan kalau hari ini level pimpinan tertinggi udah ngomong gini, mudah-mudahan akan ada follow up dengan program yang 30-40 tahun lagi memang baru akan kita rasakan, kan gitu. Nah tapi artinya yang menarik juga bukan hanya 30-40 tahun ya, tapi konsistennya. Jadi mau siapapun ganti, kalau belajar lagi-lagi negara-negara yang negara mana sih Mbak Dev? Satu, negara yang ekonominya bagus. Dua, sumber daya manusianya itu keren. Yang ukurannya jelas kok gitu loh, dari ranking mata pelajaran lah, ranking produktivitas manusianya lah, dari gaji orang-orangnya lah. Itu terbukti bahwa ya inilah potret negara yang 30-40 tahun lalu serius banget mempersiapkan ini. Kalau menurut saya nggak ada masalah kata terlambat. Hari ini ada kesadaran. Mulai dari titik ini ke depan tolong konsisten gitu ya, sehingga 30-40 tahun lagi kita beneran menuai bonus tadi gitu, dan nggak pernah ada kata terlambat sih menurut saya. Nah sebenarnya tadi kenapa menyoroti bahwa sebuah pesan yang bagus itu akhirnya diterima oleh masyarakat, netizen lah paling enggak ya, dan itu melalui dislike maupun melalui komen kalau kita baca itu banyak yang seperti entah itu pesimis, entah itu memang secara mungkin personal sudah
itu ya subjektif gitu ya. Bukan karena pesannya tapi karena siapa yang ngomongnya gitu ya. Dan sah-sah aja ya, lagi-lagi itu pendapat orang, silahkan saja. Tapi yang dikhawatirkan adalah kalau memang sudah ada sebuah rencana besar bagi masyarakat Indonesia, pemerintah itu kan nggak bisa nih menerapkan sesuatu dan berharap itu berhasil tanpa memang didukung oleh masyarakatnya. Yang memberikan perubahan pada negeri ini masyarakatnya kok, gitu. Cocok. Ya dong, Cocok, ya kan? Mau presiden mah gonta-ganti kok. Yes, iya kan? bener. Wakil presiden gonta-ganti. Kita nih yang ratusan juta ini nih. Udah kita yang bergantung pada itu, kita juga yang pastinya nantinya akan membentuknya kan. Nah, ketidakpercayaan, saya sih ngebaca jadi ketidakpercayaan gitu loh, Dev. Ya kan, ketidakpercayaan terutama mungkin karena keluar dari Wapres yang saat ini mungkin image-nya lagi kurang bagus gitu. Tapi harapannya adalah kita itu bisa bareng-bareng, bener-bener kok masyarakat, ya pemerintah juga, karena intensi yang bagus, benar-benar bisa membentuk nih generasi yang siap untuk si bonus demografi itu. Nah, apakah masyarakat kita dalam situasi belum siap nih, Mbak Dev, bekerja sama dengan pemerintahnya atau gimana? Itu dia tuh, apa namanya yang buat saya sedih gitu. Jadi gini, misalnya gini, kayak Inggris, saya pernah nyantri di sana. Menarik gitu, bagaimana kenapa negara itu dikenal dari segi sosok manusianya, salah satu sosok manusia yang paling tertib sedunia dalam konteks sederhana ngantri. Gitu ya. Kenapa? Rupanya tahun 1920-an tuh sampai ada undang-undang ngantri, sampai ada undang-undang ngantri. Undang-undang ngantri. Asli gitu kan. Baru kemudian 50 tahun kemudian tuh baru dicabut. Tapi setelah dicabut karena sudah menginternalisasi, udah nggak perlu lagi undang-undang, semua orang tetap tertib. Nah, poinnya apa? Tadi itu keren banget. Poinnya dirimu bahwa mau siapapun pemerintahnya, tapi kalau rakyatnya nggak mau kerja sama, nggak akan kemana-mana. Artinya kita nggak bisa menyalahkan apakah nanti bonus itu ada atau tidak hanya karena abis presidennya, abis menterinya, abis rektornya, atau abis dosennya nggak bener. Bukan, karena negara-negara maju itu ketika negaranya buat peraturan, rakyatnya ngikutin. Ketika rakyat yang ngikutin visinya pemerintah bahwa kalau saya buat aturan ini bukan maksudnya nyusahin ya, tapi ini agar membentuk mental kamu, akal kamu, spiritual kamu, dan al-al yang lain gitu untuk jadi lebih baik, itu dijalanin. Nah, di kita kerjasamanya sepertinya termasuk mungkin saya belum jadi warga negara yang baik karena ada banyak hal yang pemerintah saya bilang nggak boleh, bisa jadi saya jalanin. Buang sampah masih sembarangan misalnya. Hal-hal yang kecil aja. Sesuatu yang hebat, besar itu semua dimulai dari hal yang kecil. Nah, artinya kerjasama ini yang menurut saya perlu serius dilakukan. Gak bisa cuman sekedar lempar batu sembunyi bakwan gitu. Segala sesuatunya kalau salah, ya salah pemimpin dong. Salah rektornya dong, salah dosennya dong, dan sebagainya. Ini sebenarnya salah satu berangkat di manusia masa depan ini adalah mungkin kita bisa bilang ingin mendukung, ya kalau di satu sisi kan mendukung program yang kita percaya dibuat baik oleh pemerintah dengan mempersiapkan diri agar bisa menjalankan program-program tersebut. Di sisi lain mungkin lebih kepada sebenarnya apapun keputusan politiknya, apapun yang direncanakan, udahlah kita bangun diri sendiri aja. Ya itu kan sebenarnya dalam bentuk udah apa istilahnya, udah bukan antipati ya, tapi udah agak give up dengan penguasa. Jadi ya udah, saya yang penting membangun diri, ya kan, membangun kapasitas diri sehingga sampai kapanpun di masa depan saya sudah siap menjadi manusia masa depan yang mumpuni, kan gitu sebenarnya. Jadi bisa dilihat dua sisi nih. Nah, mungkin itu tadi berangkat dari bahwa apapun kepercayaannya, berjalan bersama dengan pemerintah ataupun ya udahlah nasib saya sendiri, saya tentukan sendiri, itu kan sama-sama melibatkan peningkatan kapasitas diri dong. Keduanya keduanya meningkatkan itu. Betul. Karena rencana pemerintah juga membutuhkan masyarakatnya meningkatkan kapasitas diri. Kalau kita pribadi ya pastinya kita nggak akan maju nih kalau kita tidak meningkatkan kapasitas diri kita sendiri gitu. Nah, kalau melihat gejala sosial saat ini gitu, apakah sudah memadai ruang bagi masyarakat untuk itu tadi meningkatkan kapasitas diri, dan apakah kemauannya yang Anda baca, apakah kemauan untuk meningkatkan kapasitas diri itu lebih baik sekarang atau berkembang sekarang, atau sebenarnya masih mengkhawatirkan masyarakat masih lebih ke ya menikmati waktu, ya menyerahkan pada nasib dan lain-lain tanpa merasa ya sekolah aja, bukan untuk meningkatkan kapasitas diri gitu loh. Nah, kalau balik ke sekolah, karena kan
semua kunci jawaban atau password gitu ya, kenapa negara-negara hebat itu hebat hari ini, memang jawabannya cuma lewat pendidikan. Iya, setuju. Bahkan di negara maju kayak di Prancis misalnya, orang tua itu bisa bilang gini, boleh nggak anak saya nggak naik kelas? Oh ya? Oh ya. Di sini malah ngamuk-ngamuk orang Wah, ngamuk kamu gila tuh, bisa demonya 7 purnama kali ya. Kenapa? Kan? Karena gini, seorang ibu kayak saya nih kalau melahirkan anak saya baru 2, alhamdulillah. Itu cuma 2 orientasinya kalau punya anak. 1, anaknya mau jadi profesional, apapun profesinya, ataupun scholars yang artinya ilmuwan. Cuman 2 track nih, nggak ada lagi. Nah, kalau dia ingin jadi ilmuwan, maka dia akan menempuh sekolah yang namanya akademik. Tapi kalau dia mau jadi profesional di bank, di dunia broadcast kayak begini gitu kan, atau apapun itu, dia akan menempuh seperti ada di film Korea itu selalu berbasis profesi. Itu vocational gitu kan. Nah itu sekolahnya namanya vocational, yang dari mulai dia SMK sampai S3. Nah ini orang suka nggak nyampe nih. Berpikirnya kalau di Indonesia mikirnya, oh paling mah cuman D3. D3 udah paling bagus. Salah gitu kan. Nah ketika seseorang ibu pengen, dia tahu nih setelah dilihat bakat anaknya kayak bisa jadi Albert Einstein berikutnya nih, berarti ahli fisika nih gitu kan ya. Rambut udah mirip katanya. Rambut udah oke nih kan. Udah modal ya gitu kan. Nah tapi kok matematikanya dia jelek. Ibunya akan bilang, tolong anak saya jangan naik kelas dulu. Saya pengen dia pendalaman matematika, karena dia saya proyeksikan akan jadi ilmuwan di bidang fisika. Jadi suka nggak suka matematikanya harus kuat banget. Udah tuh anak nggak naik kelas. Nah sedangkan ada orang tua yang kayak, sudahlah, anak saya ini hobinya aku lihat makan terus, tapi habis sebelum makan dia buat sendiri makanannya. Oh cocok jadi chef. Nah udahlah, lewatlah dia gitu kan, nggak usah berat-berat yang materinya juga yang, karena dia nanti akan sekolah S1 sampai S3-nya soal makanan. Fokus, dan makanan pun tuh dibagi. Ada slow food, ada fast food, itu sampai sangat spesifik. Dan ketika bicara makanan, bukan cuma cara olahnya kalau udah sampai S3, dia sampai tahu tanah dengan tingkat kimiawi dan apa yang sebagaimana, sehingga nanti hasil rendangnya itu akan beda banget gitu kan. Itu sampai segitunya. Nah kesadaran tentang itu gak ada. Ataukah sebenarnya bisa kok, kalau memang misalkan nih pemerintah benar-benar melakukan aturan harus antri misalkan, sesederhana itu, apakah sebenarnya masih bisa diluruskan nih semuanya nih kalau kita mau mulai dari pendidikan? Bisa banget sih, makanya kalau saya support banget nih PP Tunas yang mau dikeluarin, karena pangkalnya di sini. Dan itu juga virus sosial ini terjadi bukan hanya di Indonesia. Ini PP untuk penggunaan media sosial anak ya? Ya. Kenapa anak? Udahlah, kalau kayak saya yang renta ini udahlah gitu. Yang penuh harapan ini kan yang masa hidupnya panjang minimal 60-70 tahun kan anak-anak itulah ya gitu kan. Ya kita memang harus fokus ke mereka. Nah, artinya negara-negara maju juga ngerasain ini masalah yang sama gara-gara si teknologi. Makanya mereka juga rame-rame melakukan transformasi pada sistem aturan mereka, pendidikan mereka, segala macam. Yang kayak Swedia yang kemudian benar-benar misalnya mengharamkan tanda kutip gitu ya, anak-anak sampai 6 tahun megang ini. Karena emang udah jelas kok risetnya bilang bahaya banget. Ini kan ibarat gelas nih. Sedangkan si gawai ini dengan konten digitalnya itu ibarat air samudra, pasti penuh, tumpah semua, nggak sanggup ini anak gitu kan. Dan Barat udah menguji bahwa Barat hari ini menurut mereka, bukan penelitian saya sekali lagi, Barat hari ini paling nggak diwakili oleh Swedia itu anak-anaknya 30 tahun dibandingkan 30 tahun lalu jauh lebih, kalau bahasa kasarnya, tidak pintar atau bodoh dibandingkan 30 tahun. Padahal teknologinya luar biasa, tapi malah mundur. Karena tadi nggak siap ini. Makanya dia memutuskan ini, dan kemudian rakyatnya kan kompak. Australia juga lakukan itu. Nah kita jelas-jelas aturan nggak boleh punya medsos. Baru boleh punya medsos umur 13 tahun. Anak belum lahir pun udah ada akunnya. Yang buat siapa? Emang anaknya bisa buat? Karena nanti udah masuk tuh foto anaknya lagi dalam perut ya kan. Terus kalau anak kemudian, mohon maaf, jadi korban pelecehan di dunia digital, salahin presiden lagi. Apa presiden beliin handphonenya? Kan enggak dong. Ini kan hal-hal baik ya.
udahlah gitu. Bahkan pembuat teknologi aja udah ngerti ini bahaya, makanya dia buat aturannya. Yang melanggar kita sendiri. Kan itu ibarat pepatah kuno kita, yang kuno tapi menurut saya sangat relevan. Buruk rupa cermin di belakang. Kalau buruk rupa ya pakai skincare dong, ke dokter dong, dia beresin dong, jangan cerminnya yang dirusak. Kan kayak gitu kan. Nah, ini yang menurut saya jadi pengingat buat diri saya sendiri sebagai orang tua. Nggak usah sibuk mencari kesalahan orang lain. Saya beresin rumah saya aja. Kalau rumah Devi ini udah lumayan dan rumah-rumah lain sibuk aja, udah kita kacamata kuda aja deh. Gak usah ngurusin keluarga lain, ngurusin keluarga kita aja. Insya Allah negara ini kuat. Semua yang tadi kita bicarain, emas-emas tadi itu di tahun berapapun itu akan hadir, akan ada kok. Harus dimulai dari mungkin ini kali ya. Kalau tadi kan berpikir bahwa oke, sekolah kah, rumah kah? Kadang-kadang berpikir yang mana yang benar gitu ya. Apakah benar orang tua yang melindungi anaknya? Apakah benar sekolah yang menegur anaknya? Apakah itu yang nggak benar? Atau orang tuanya yang nggak benar terlalu melindungi? Mungkin kalau sederhananya, andai kita bisa fair aja. Ya, orang tua fair, sekolah juga fair, perusahaan juga fair, ya, industrinya juga fair. Orang tua fair dalam arti ya bisa menilai juga secara objektif, benar nggak sih anak saya ini melakukan pelanggaran gitu. Kita sering lihat tuh kalau di drakor, nih saya gini-gini suka nonton drakor loh. Bukan dramanya sih, cari yang lebih seru dikit lah. Kita sering lihat kayak bullying di sekolah, misalkan, ya kan? Betul. Nah di dalam film-film Korea itu seringkali bulinya tuh anak orang kaya gitu misalkan, yang kalau anaknya mau ngapain, bapaknya juga nggak akan nyalain anaknya. Padahal udah jelas anaknya ngebully orang lain nih, tapi nggak akan nyalain anaknya. Itu nggak fair dong. Betul. Ya kan, harusnya fair. Kalau memang dia ngebully, maka dia pantas mendapatkan akibat dari perbuatannya. Apapun itu sampai dikeluarkan dari sekolah pun, misalkan kayak gitu. Itu kan fair. Sekolah juga nggak fair. Kalau harus fair. Apakah ya harus dilihat juga apakah benar memang gurunya ini benar-benar menegur baik atau memang gurunya ini memang gangguin si murid ini melulu nih, misalkan kayak gitu kan. Jangan-jangan ada sesuatu yang dia nggak suka atau bahkan terlalu suka sama muridnya. Maksudnya tuh bisa nggak sih kita ini menjadi masyarakat yang fair? Bisa nggak sih sebenarnya kayak gitu? Atau berharap terlalu banyak tuh? Bisa banget sih. Artinya kan kalau bicara tadi fair atau nggak fair, kan sekarang gini, lihat deh, bagaimana Anda membayangkan punya anak yang masa depannya bagus, kalau dia naik kelas saja orang tuanya dengan kesadaran nyogok, terus bangga nanti masukin ke medsos, oh anak saya diterima di sekolah X atau di ini atau di mana, padahal dia nyogok. Aduh, kalau itu sih saya udah nggak ngerti ya bagaimana menjelaskannya. Saya rasa teori-teorinya udah banyak banget untuk menjelaskan itu. Tapi kita nggak usah ngomongin fair deh. Kita balik aja ke unsur kemanusiaan yang paling hakiki. Bohong boleh nggak? Itu aja. Terlepas, oh iya kan, tapi ada guru atau dosen kayak Anda Mbak Devi yang nggak kompeten, yang nggak jelas. Oke. Tapi kita urus diri kita masing-masing dulu, boleh nggak? Kita udah jujur nggak setiap hari? Kita ngajarin nggak anak kita untuk memberikan hormat pada orang lain? Bayangkan bagaimana Anda berharap anak Anda suatu hari akan dihormati orang, kalau anak Anda mengajari anak Anda untuk bilang tuh sama itu guru, dia misalnya. Bisanya kita memesan itu, atau bahkan kita yang ngomong ke guru itu, Anda ini guru yang nggak bener, gimana sih? Bayangkan. Terus Anda berharap anak Anda jadi teladan. Negara ini jadi beres. Saya rasa kita nggak usah ngomong yang berat-berat. Kalau kita hari ini adalah katanya negara dengan tingkat religiusitas paling tinggi, kembali aja ke unsur-unsur agama aja. Yang sederhana, nggak boleh bohong, baik sama orang. Kan itu aja kan intinya kan. Orang tuh siapa aja dong. Mau guru kek, mohon maaf, mau tukang sampah kek. Apakah kita sudah lakukan itu? Kalau kita aja nggak pernah senyum dengan tukang sampah, terus kita berharap orang lain ramah dengan anak kita, apa fair? Kalau pertanyaannya fair, kan? Jangan lakukan sesuatu yang Anda tidak mau orang lain lakukan pada Anda. Anda senang kalau semua orang lihat muka anak Anda julid. Ya berarti kan harus dimulai dari kita dong. Jangan kita julid sama orang, ya kan? Jangan kita menghina orang. Kalau ketika kemudian anak kita nggak dapat kerjaan, terus kita nyalain industrinya.
Nyalain presiden, jangan-jangan emangnya tadi anak kita model begitu yang dia senyum juga enggak, padahal mendaftarnya ke bagian sales yang ketemu orang. Gimana barang mau laku, gitu kan? Ketemu salesnya aja kita males ya kan, senyum juga enggak, kan seperti itu misalnya. Dia aja ketemu sales nggak mau senyum. Kira kan? dia mau jadi sales sih nggak mungkin. Boro-boro nggak mungkin dia senyum. Itu kan hal yang nggak perlu rocket science, nggak perlu ilmuwan tinggi-tinggi, nggak perlu jadi peraih hadiah Nobel untuk memahami dinamika sosial itu. Setuju. Jadi kalau misalkan ada pesan untuk pemuda-pemudi masa depan, karena nanti Indonesia Emas tadi baru hitung-hitung tuh 2045 Indonesia Emas, berarti yang duduk sebagai CEO, Vice President, Direktur Utama, Direktur, Manager, General Manager, bahkan mungkin Menteri itu Gen Z. Oh iya, lahiran 90-an nanti ya. Dan milenial-milenial muda. Mereka nasib kita semua. Nasib kita semua. Kita mah udah tua, nanti tinggal apakah bangsa ini akan punah atau enggak? Enggak. Ya kan. Nah itu tergantung mereka lah. Coba kita harus menyadari bahwa mereka lah yang nanti nih yang akan menjadi yang menjalankan negara ini. Menjalankan dunia bahkan ya di negara mereka masing-masing gitu. Berarti kita mau mempersiapkan manusia untuk duduk di situ ya. Karena nanti banyak pekerjaan yang sudah diambil alih oleh otomatisasi, AI dan lain-lain, dan komputerisasi. Nah, menciptakan manusia, berarti kita memang butuh manusia yang manusiawi nantinya ke depannya. Apa pesannya untuk teman-teman mungkin yang menyaksikan yang muda-muda, kayak kita, 40, yang muda 40, tapi ya lebih muda lagi. Oh, kata WHO katanya 60 masih muda kok. Masih muda, oke, saya masih muda sekali. Kalau gitu Mbak Devi, misalkan nih saya jadi muridnya nih, Mbak Devi, saya harus ngapain dong ya? Yang pasti kan saya nggak meninggalkan sekolah, itu tetap kan pendidikan tetap gitu. Walaupun tadi dikatakan ya ijazah is not everything, tapi ya it's not ya lagi nggak bisa hanya bermodal itu. Jadi saya harus nyiapin apa dong? Apa yang harus saya lakukan untuk mempersiapkan saya tetap menjadi manusia ke depannya? Saya ini Gen Z atau bahkan mungkin generasi lebih muda dari itu, apa yang harus saya lakukan? Yang pasti adalah kalau kita menyadur atau terinspirasi dari banyak wisdom words gitu ya, dari para tokoh gitu ya, para tokoh dunia bahkan, ya intinya adalah satu, jangan sibuk hanya fokus membuat alat. Apa handphone apa segala macam, tapi kemudian kita lupa membentuk akhlak. Karena itu membedakan kita dari makhluk-makhluk lain ciptaan Tuhan gitu kan. Dan yang berikutnya adalah teknologi memang akan membuat segalanya jadi mungkin. Apa yang nggak mungkin hari ini, yang zaman dulu kita nggak bisa membayangkan, yang sebelum ada teknologi hari ini mungkin untuk sampai pada tingkatan kita saat ini itu butuh 200 tahun. Tapi sekarang cuma butuh waktu 10-15 tahun. Itu semua real happens gitu ya. Tapi hanya manusia yang punya hati yang akan membuat segalanya berarti. Kan itu sih. Hanya manusia yang punya hati yang akan membuat segalanya berarti. Setuju. Nah itu nggak bisa digantiin oleh AI itu. Ya kan, AI hanya bisa membantu tugas-tugas kita, tapi kalau kita sedih dia nggak akan tiba-tiba nanya, Anda kelihatan sedih gitu, enggak ya kayaknya. Sampai kapanpun kita masih butuh manusia gitu. Jadi itu mungkin pesan untuk bonus demografi. Lagi-lagi kita ya itu ya, kita menyadari bahwa pesannya ini penting sebenarnya, dan rasa-rasanya kita akan masih mendengar lagi ke depannya mengenai bonus demografi, karena bonus demografi ini hanya ada dua pilihan, antara kita mempergunakannya dengan baik sehingga negara kita akan melesat, atau justru kita tidak mampu memanfaatkannya sehingga justru akan ada 2 orang yang harus membiayai hidup 8 orang atau 10 orang di rumah itu, yang mana udah pasti jadi beban, yang mana yang tadinya ada ikan kembung 4 bisa belah 2 jadinya belah 4 ikan kembungnya jadi kecil-kecil sehingga tidak ada yang kenyang akhirnya, dan akhirnya menimbulkan gejolak sosial. Itu yang tidak kita inginkan gitu. Tapi mungkin yang kita inginkan adalah melihat benar-benar ada gerakan-gerakan dari pemerintah yang bisa memajukan itu. Ada juga kesadaran dari kita masyarakat untuk meningkatkan kapasitas diri untuk bisa memajukan itu juga. Nah, sebelum kita akhiri, saya ingin sedikit saja menyentuh, tadi ini saya lupa nih sebenarnya poinnya. Tadi sebenarnya sudah mulai menyentuh mengenai PP Tunas tadi. Nah, tertariknya adalah saya merasa pada saat Mbak Devi menyebutkan itu seperti menjadi, oh ini nih gerbang mulainya dari sini. Bisa jadi nih ya kan, kalau tadi aku bilang kok sulit banget ya kalau melihat gejala di tengah masyarakat, keluarga, sekolah, industri, susah nih mencari gerbangnya untuk memulai di mana. Media sosial dan
batasan yang diterapkan pada media sosial khususnya untuk anak-anak terasa seperti bisa menjadi gerbang pertama nih yang bisa kita pergunakan untuk memperbaiki kualitas generasi ke depannya. Jadi apa yang bisa membuat program seperti ini berhasil dalam arti mungkin untuk yang belum familiar, membatasi usia anak yang dapat menggunakan media sosial. Tadi seperti dibilang aplikasinya aja ngebatasin kok harus berusia sekian belas tahun untuk dapat mendaftar ke media sosial kami gitu kan. Nah sekarang penekanan dari pemerintah sudah ada juga, dari aplikasi sudah ada, dari pemerintah juga sudah ada, harus berusia sekian belas tahun untuk dapat media sosial. Tinggal dari keluarga kalau gitu ya. Ya artinya kayak saya sebagai orang tua, saya sendiri tuh tiap hari tuh kayak berjuang sebenarnya mengalahkan hasrat syahwat saya untuk megang ini di depan anak. Itu susahnya setengah mati. Bayangin gimana kita mau ngajarin anak kita. Action speak louder than word dong, ya dia kan? nyontoh kita. Nah, kamu jangan ini lah, tapi saya sambil begini. Lain kali kalau ketemu orang yang sopan, cium tangan, tapi kita begini terus gitu yang kayak anaknya kayak what gitu kan? Apa sih bu gue gitu kan? Nah, PR dari semua apapun peraturan yang nanti akan ditegaskan oleh negara, justru kita sebagai orang tua saya yang punya tanggung jawab pertama. Bisa nggak jadi contoh buat anak ini? Mau ada yang bilang PP Tunas belum sempurna, ya kita sempurnain bareng-bareng. Tapi bukan persoalan sempurna atau tidaknya, tapi kita mau menjalankan itu atau enggak. Segala sesuatu itu jangan hanya dihafal, tapi diamalkan. Nah, ketika kita sebagai orang tua udah bisa menunjukkan itu dengan menjauhkan ini atau minimal kalaupun buka ini isinya tulisan. Jadi biar anak, oh bukan lagi update kerja. Status ya kan. Oh baca mama nih gitu kan. Minimal itu deh. Kita pura-pura baik dulu aja depan anak. Mudah-mudahan dengan pura-pura baik kita jadi baik beneran dan itu berpengaruh melahirkan anak yang baik. Saya belum jadi ibu yang baik. Suka banyak selingkuhnya dengan anak. Saya harusnya ngobrol nggak ngobrol. Alasannya cari duit buat anak gitu kan. Padahal ya elah ketemu anak paling berapa jam sih atau berapa menit kita berdosa gitu kan. semua sih dalam hal itu sih. Kita semua bersalah, semua orang tua masih bersalah. Kayak ini sibuk-sibuk. Ini kalau papa nggak kerja nih nggak makan kita. Kamu mau bayar sekolah pakai apa? Kuota kan. Aduh, bersalah Aduh, ampun ya. Itu sih. Jadi kita PR-nya justru di orang tua. Kita semua punya orang dewasa. Kalaupun ada yang belum punya anak, punya ponakan atau punya sepupu, ya kita jadi contoh pertama. Kalau kita ngerasa ada yang salah dengan kita, yuk jangan warisin itu dong. Kalau diwarisin tuh warisin mobil kek, warisin apa kek gitu kan, emas kek atau apa. Jangan wariskan kesalahan yang udah pernah kita lakukan. Yuk, dan ini pengingat buat diri saya sendiri sebenarnya. Ya, jadi ya itu dia bisa menjadi gerbang pertama. Jadi kalau misalkan nih bayangannya, kalau memang ini dijalankan nih ya, misalkan kita membatasi penggunaan media sosial pada khususnya anak-anak dulu sampai saat ini. Tadi dari aplikasinya sudah menentukan ada batasannya, pemerintah melalui PP Tunas juga sudah menentukan hal tersebut, mendorong hal tersebut terjadi, dan masyarakat ikut serta mensukseskan dalam arti menyadari bahwa iya memang anak saya nggak bagus kok saya kasih media sosial mulai dari sekarang, maka saya akan membatasi. Memangnya ada jaminan itu akan berdampak positif? Harusnya iya ya. Karena ya tadi gini, cara ngukurnya sederhana. Kalau ada negara maju yang sudah pernah maju, kalau kita kan belum pernah sampai titik maju nih, sehingga kemudian dia bisa tahu bahwa wah gawat nih, aku udah pernah ditinggal ini, tapi sekarang jadi begini. Nah kita kan baru di sini nih, kesini aja belum, jadi mungkin nggak pernah tahu nih perbandingannya apa sih rasanya jadi negara maju gitu kan. Kita belum pernah tahu. Nah ini orang-orang yang udah pernah, udah bikin penelitiannya, udahlah daripada kita repot bikin penelitian lagi dan kita bahkan belum pernah di titik itu, percaya aja dia dulu. Tapi tentu ada kekhususan. Setiap negara punya kulturnya masing-masing segala macam. Tapi udahlah, daripada capek-capek kita riset, udah ada risetnya. Udah ikutin aja. Tapi tentu sekali lagi dengan cara kita, dengan kearifan lokal kita juga. Ya udah, mereka aja udah menyadari mereka pernah punya kesalahan, kan itu gunanya belajar. Kita jadi tidak perlu mengulangi kesalahan yang pernah orang lain lakukan. Gitu kan, sehingga kita tidak perlu jatuh ke tempat yang sama. Kalaupun harus jatuh ya lubang yang lain aja gitu. Tapi mudah-mudahan kan nggak perlu jatuh. Belajar dong, belajar sesuatu yang baru. Jangan di lubang yang itu yang dia pun belum pernah gitu kan. Itu sih kalau menurut saya lesson learn-nya. Tapi pernah ada penelitian soal ini nggak sih, memang bahaya bener sih media sosial pada anak-anak itu? Udah banyak mas. Sekarang gini deh, kalau hari ini kita pakai handphone, pakai mobil, artinya kan kita percaya teknologi ya. Kenapa ketika ada riset, itu kan semua handphone ini berawal dari riset nih. Tapi ketika ada riset yang menyampaikan banyak hal negatif tentang medsos, kok kita seakan-akan membutakan telinga kita dan membudekkan mata kita. Kita pura-pura nggak mau tahu. Menurut saya
takut dengan hasil risetnya. Ya kalau gitu jangan pakai handphone, jangan pakai mobil, jangan pakai lampu. Ini semua hasil riset. Ya dong, jangan standar ganda. Ketika kita ada hasil riset yang menguntungkan karena saya jadi punya handphone, saya bisa naik mobil, saya ikutin. Ketika ada hasil riset lain yang harusnya juga kita dengerin, kita pura-pura nggak tahu. Nah itu bias yang menurut saya jadi PR kita semua, termasuk saya lagi-lagi. Kayaknya masih banyak lagi nih yang bisa kita bahas nih di manusia masa depan, apalagi bahwa ya ini ya kondisi sosial itu akan sangat menentukan sebenarnya bagaimana kita harus mempersiapkan diri kita, mempersiapkan masyarakat kita untuk menyambut Indonesia Emas 2045. Yeay, bismillah. Semoga ya, karena bonus demografi juga itu salah satu kendaraan yang akan bisa membuat kita mencapai ke sana. Tapi lagi-lagi kita mendorong tingkatkan kapasitas diri, bukan soal ijazahnya, tapi benar nggak kita jadi ahli di bidang itu, dan akhirnya ujung-ujungnya mendapatkan ijazah yang menyatakan hal tersebut. Dan ujungnya sederhana, jadi manusia bermanfaat atau enggak, apapun pekerjaan kita. Setuju. Devi Rahmawati, terima kasih banyak Mbak Devi. Sama-sama. Atas waktunya di Manusia Masa Depan. Itu dari Manusia Masa Depan episode kali ini, bicara soal bonus demografi. Kita pasti akan ngobrolin hal lainnya di episode selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menyaksikan. Saya Timothy Marbun. Sampai jumpa.